Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang palet pusat perbelanjaan di Serang terbakar. Dua bakal calon gubernur Banten cek kesehatan di Rumah Sakit Umum Banten. Tahanan tewas di Rutan Pandeglang ditemukan luka lebam. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Banten menggunakan mobil pribadi berwarna putih untuk menjalankan tes kesehatan setelah sebelumnya mereka mendaftar di KPU. Bakal paslon Andra Soni dan Dimyati Natakusumah Minggu pagi kemarin datang berbarengan disambut oleh Ketua KPU dan staf rumah sakit untuk melakukan pendaftaran cek kesehatan. Ada 17 macam tes kesehatan yang akan dilakukan bakal pasangan calon gubernur Provinsi Banten seperti tes narkoba, USG, psikologi, dan tes lainnya. Waktu pemeriksaan dan tes kesehatan berlangsung 10 jam lamanya. Sebelum dilakukan tes kesehatan, bakal calon ini mengganti pakaian medis. Ini sebenarnya nggak ada ya, mau sarapan aja ya benar, sarapan aja. Ini nggak bisa sarapan. Nah harus puasa 10 jam. Hanya boleh minum air putih sama kopi ya berarti nggak boleh. Bapak sama Pak Dim didampingi siapa masing-masing? Kami saling mendampingi. Karena tes kesehatan kan kami yang dites. Mas berangkat ke sininya mungkin kan? Ya kami berdua. Kami bareng berdua. Tahapan tes kesehatan akan diumumkan hasilnya oleh KPU Provinsi Banten setelah keluar hasil medis dari rumah sakit. Ini kami dari KPU akan mendapatkan hasil pemeriksaannya, bagaimana kemarin kami melakukan koordinasi dengan pihak RSUD. Rencana hasil ini sudah bisa diberikan kepada kami pada tanggal 3 September tahun 2024. Mungkin itu ya teman-teman ya, karena ini berkaitan dengan proses yang harus ditempuh oleh bakal pasangan calon. Untuk konferensinya mohon izin kita cukupkan. Tahapan tes kesehatan juga sebelumnya sudah dilaksanakan oleh paslon lainnya seperti Airin Ade pada hari sebelumnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Setelah mendaftar tes kesehatan, dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten menjalani tes kesehatan untuk syarat maju dalam pilkada serentak. KPU Banten menunjuk Rumah Sakit Banten sebagai tempat untuk tes kesehatan. Salah satu bakal calon pasangan Pilgub Banten yakni Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi melakukan tes kesehatan pada hari Sabtu lalu. Keduanya sudah datang ke Rumah Sakit Banten sejak pagi hari. Ada 17 macam tes kesehatan yang akan dilakukan oleh setiap bakal paslon gubernur Provinsi Banten, mulai dari tes narkoba, USG, psikologi, dan tes lainnya. Waktu pemeriksaan tes kesehatan berlangsung selama 10 menit setiap pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Ini kami berdua dijadwalkan untuk melakukan tes kesehatan dan mendampingi. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan sehingga kami insya Allah segera ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Belum menjalankan pemeriksaan Bu, kepuasan dulu atau gimana? Ya, kami tugasnya berpuasa dulu dan alhamdulillah nanti kita pun juga berada ambil darah, ambil urin dan juga untuk tes narkoba dan juga untuk tensi darah dan yang lainnya. Selanjutnya nanti ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis untuk dalam rangka kebutuhan untuk tes kesehatan maupun tes kejiwaan dan lain-lain. Terdapat 2 rumah sakit yang ditunjuk pada pihak KPU untuk memeriksa kesehatan, yakni RS Banten untuk Bapaslon Pilgub dan Pilkada Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Sedangkan Bapaslon Pilkada untuk wilayah Tangerang Raya akan melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Sitanala, Tangerang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.
Salah seorang pencuri kerbau yang ditangkap Polsek Cimanggu ditemukan tewas di rumah tahanan kelas 2B Pandeglang. Narapidana tersebut bernama Syarif Hidayat, berusia 42 tahun, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tahanan yang ditemukan tewas tersebut merupakan tahanan titipan Polsek Cimanggu. Polisi yang mendapat laporan juga telah memeriksa. Di tubuh jenazah juga ditemukan luka lebam pada bagian wajah dan luka robek di bagian bibir atas. Namun polisi belum bisa mengungkap penyebab kematian karena pihak keluarga tidak mengizinkan korban untuk dilakukan otopsi. Kejadian tahanan meninggal di Rutan Pandeglang itu atas nama Syarif Hidayat, yang bersangkutan merupakan warga Bogor, terkait kasus pidana pencurian ternak yang ditangani oleh unit reskrim Polsek Cimanggu. Jadi pada awalnya sekira hari Rabu pukul 00.30 piket reskrim Polres Pandeglang saat itu menerima informasi dari petugas rutan bahwa ada tahanan yang meninggal yang sekarang ada di RSUD Berkah Pandeglang. Pada saat piket reskrim Polres Pandeglang sampai di RSUD Berkah Pandeglang, di situ anggota melihat ada lebam di bagian pelipis kanan dan di bibir atas. Untuk penyebab kematian sendiri kita belum bisa mengidentifikasi karena apa, karena ketika kita tanya dengan dokter menyarankan untuk otopsi. Menurut pihak rutan, tahanan tersebut meninggal dunia saat berada di Rumah Sakit Berkah Pandeglang. Petugas mengevakuasi tahanan tersebut setelah mendapat laporan dari penghuni lain. Tahanan tersebut sudah tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi sel tahanan. Kronologinya kejadiannya, jadi yang bersangkutan atau warga binaan tersebut turun dari sel Mapenaling pada jam 12.30 siang. Jadi yang bersangkutan atau tahanan tersebut mengikuti kegiatan seperti biasa, seperti makan, sholat berjamaah, asar, maghrib, dan isya yang seperti warga binaan pada umumnya gitu kan di kamar. Jadi ketika pada malam hari sekitar pukul jam 11, jadi tahanan tersebut ditemukan pingsan atau tidak sadar di kamar mandi. Jadi teman-temannya langsung berupaya memanggil petugas yang lagi bertugas di pos. Setelah manggil, petugas langsung membuka pintu dan mengeluarkan tahanan yang sakit tersebut dan segera pada saat itu juga merujuk ke rumah sakit. Karena tidak dilakukan proses otopsi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang.